Perkenalkan, nama saya Dian Hartati dengan nomor BP 24101152610196 dari kelas SI 6, jurusan Sistem Informasi dari Fakultas Ilmu Komputer. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar sistem informasi di bawah dosen pengampu Bapak Dr. Sofika Enggari, Skom Mkom, tentang pengertian data, manfaat dan fungsi data, serta jenis-jenis data. Yang pertama, pengertian data. Data adalah kumpulan fakta, angka, teks, gambar, dan simbol yang belum diproses atau dianalisis. Data biasanya digunakan untuk menghasilkan suatu informasi yang berguna setelah diproses. Contoh-contoh data. Yang pertama, ada data numerik, menggunakan angka dalam suatu perhitungan. Yang kedua, data teks, informasi yang digunakan berbentuk teks atau kalimat. Yang ketiga, data gambar, merupakan visual foto atau grafik. Yang keempat, data suara, merupakan rekaman audio. Yang kelima, data video, gabungan antara visual foto dan suara. Yang kedua, manfaat dan fungsi data. Manfaat terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, membantu dalam prediksi dan perencanaan. Yang ketiga, membantu dalam meningkatkan akurasi dalam pekerjaan. Yang keempat, memudahkan penelitian dan inovasi. Yang kelima, meningkatkan perencanaan yang lebih cepat. Fungsi data ada 5. Yang pertama, sebagai sumber dasar pengambilan keputusan. Yang kedua, sebagai sumber analisis dan evaluasi. Yang ketiga, sebagai sumber informasi. Yang keempat, sebagai alat kontrol atau pengawasan. Yang kelima, sebagai bukti atau dokumentasi. Yang ketiga, jenis-jenis data beserta contohnya. Yang pertama, berdasarkan cara mendapatkannya terbagi menjadi 2, primer dan sekunder. Data primer adalah pengumpulan data langsung dari sumber utamanya seperti wawancara, survei, dan eksperimen. Berikut contohnya. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah ada, berasal dari sumbernya langsung seperti buku, jurnal, dan berikut contohnya. Yang kedua, berasalkan dari sumbernya terbagi menjadi 2, internal dan eksternal. Data internal adalah data yang berasal dari dalam suatu organisasi atau perusahaan. Berikut contohnya. Yang kedua, data eksternal, yaitu data yang berasal dari luar suatu organisasi atau perusahaan. Berikut contohnya. Yang ketiga, data berdasarkan waktu pengambilan terbagi menjadi 2, yaitu data cross section, yaitu data yang berfokus pada banyak objek dengan rentang waktu yang telah ditentukan. Contohnya seperti. Yang kedua, time series, yaitu data yang berfokus pada satu objek dengan rentang waktu tertentu. Contohnya seperti. Yang keempat, data berdasarkan sifat terbagi menjadi 2, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif merupakan data yang berupa kata, kalimat, deskripsi, dan tidak dapat dihitung. Contohnya seperti. Yang kedua, data kuantitatif merupakan data berupa angka dan dapat dihitung. Contohnya seperti. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.